praktik pertanian berbasis agrokimia dan non-monokultur secara terus-menerus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi manusia. Dampaknya, ekosistem alam terganggu, terjadi degradasi tanah dan pencemaran lingkungan. Dan di tengah persoalan degradasi ekosistem alam, pertanian sebagai sumber pangan juga menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang mempengaruhi keberhasilan masa tanam. Dibutuhkan upaya cepat untuk beralih ke metode pertanian yang mengadaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Seperti yang dilakukan oleh Bina Desa, lembaga organisasi non-pemerintah di bidang pemberdayaan sumber daya manusia pedesaan yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1975 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Lembaga ini telah memperkenalkan praktik pertanian alami kepada para petani dengan tujuan untuk mendorong sistem pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kearifan lokal. Nilai-nilai penting dalam pertanian alami diantaranya adalah kemandirian petani tanpa harus bergantung pada industri penghasil benih, bibit, pupuk, dan pestisida. Selain itu, orientasi pertanian alami juga mengedepankan kepada hasil kualitas pangan yang sehat dan tidak merusak ekosistem alam. Jadi untuk pertanian alami ini kan tidak sekedar bertani alam menggunakan bahan alami, tapi melihat hubungan manusia dengan alam semesta gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan alam, maka alam itu akan memberikan perlakuan yang sama pada kita. Ketika kita berlaku baik kepada alam, alam akan berlaku baik sama kepada kita begitu. Nah, dari sini teman-teman juga para petani ini sudah merasakan hasilnya begitu ya. Merasakan hasilnya dalam artian mereka tidak ketergantungan pupuk, tanah mereka sudah kembali gitu ya, yang sudah menerapkan pertanian alami bertahun-tahun gitu. Mereka nggak harus setiap mau proses menanam, nggak harus pengolahan tanah berlebihan begitu. Jadi mereka tidak ketergantungan input-input pertanian yang dijual oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kondisi tanah sudah semakin baik, kemudian ekosistem alam, sistem rantai pangan hewan gitu ya, hewan, tumbuhan gitu juga sudah terjaga begitu ya di lingkungan mereka yang sudah bertani alami gitu ya, dan paling tidak mereka merasakan hasil dampaknya bagi kesehatan dari makanan yang mereka konsumsi. Ya harapannya semakin terbuka kesadaran peserta gitu ya, atau teman-teman masyarakat petani begitu ya, terkait pertanian alami ini bisa membuat petani menjadi semakin mandiri pangan gitu ya, mandiri input pertanian, mandiri pangan, petani berdaulat atas pertaniannya sendiri, tidak ketergantungan dengan pihak luar, sehingga mengurangi ya ketika ada masalah dari luar yang masuk, ketika pupuk mahal, benih mahal, atau pestisida mahal, mereka tidak perlu bingung karena semuanya tersedia di alam, di lingkungan sekitar mereka sendiri. Kini kegiatan menularkan keterampilan pertanian alami terus digencarkan oleh Bina Desa kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia. Seperti kegiatan sosialisasi pertanian alami yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 22 sampai dengan 25 Mei 2024 di daerah Ciasihan, Bogor, Jawa Barat. Diikuti oleh 33 petani yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Puluhan petani daerah ini juga diharapkan dapat membagikan pengetahuan dan keterampilannya kepada petani lainnya di daerah masing-masing. Salah satu petani yang merasakan manfaat dari kegiatan ini ialah Yobi, petani muda berusia 27 tahun yang berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Yobi tertarik untuk mengubah lahan pertanian di desanya yang 95% masih bertani secara konvensional ke metode pertanian alami. Paling pertama tentu saya bertani itu masih kurang dalam persoalan pengetahuan bagaimana meramu bahan-bahan yang berada di sekitar, tetapi bisa digunakan dalam bentuk pertanian alami. Dan syukur sekali saya bisa datang di sini, sangat banyak wawasan baru yang bisa dibagikan di kampung halaman setelah pulang dari sini.
Sementara itu, Elia Fitri mengungkapkan telah mengadaptasi metode pertanian alami sejak tahun 2014 di daerahnya Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Meski sulit mengajak petani lain ikut metode cara bertani konvensional, namun Elia Fitri tak patah semangat demi mengembalikan keseimbangan ekosistem alam pertanian di desanya. Saya sebagai kader ingin mensosialisasikan ke teman-teman sama-sama petani itu, karena saya sudah mendalami kayak mana bertani alami itu dengan biaya dari segi ekonomi, biaya mengurangi biaya, terus dari segi untuk mendapatkan kelestarian lokal itu, kami mendapatkan pupuk-pupuk itu dari yang ada di alam sekitar. Jadi itu makanya saya mengajak ini biar lingkungan itu nggak tercemar lagi dari kimia-kimia. Bersinergi dengan alam menghasilkan hasil pangan mandiri untuk keluarga, dan menghargai lingkungan dapat dilakukan dengan mengolah lahan pertanian secara alami. Meili Puspita, Reski Adrian, Dai TV.